Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih kitab atau Mabadiul Fikih kelas 6. Hari ini adalah pertemuan kedua kita ya. Tapi sebelum masuk di materi hari ini, Bu Rima akan sedikit menjelaskan tentang materi kemarin dulu, khususnya di bab terjemah. Kemarin kita belajar tentang bab sholat 5 waktu. Hukum sholat 5 waktu adalah fardu ain bagi setiap orang mukallaf. Sholat 5 waktu ini sangat penting ya. Hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang mukallaf, bagi setiap orang itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu ini sholat apa saja? Sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Semuanya wajib dilakukan karena hukumnya adalah fardu ain. Faham ya? Jadi tidak boleh meninggalkan salah satu di antaranya, karena sholat 5 waktu semuanya hukumnya adalah fardu ain. Faham? Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, mereka adalah orang kafir. Hati-hati, apabila ada orang yang meninggalkan sholat, apalagi sampai mengingkari akan wajibnya sholat 5 waktu, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang kafir. Jangan sampai kita meninggalkan sholat apalagi mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, karena wajib bagi kita semua, wajib kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah ini selanjutnya, bagi anak-anak hendaklah diperintahkan mengerjakan sholat setelah berumur 7 tahun. Jadi kalian yang punya adik misal umurnya 7 tahun, ya ayo mulai dari sekarang diperintah untuk mengerjakan sholat. Dek ayo sholat, diajak untuk sholat karena umurnya sudah 7 tahun, mulai diajak ya. Selanjutnya hendaklah dipukul sebab meninggalkannya, maksudnya sebab meninggalkan sholat setelah berusia 10 tahun. Nah kalau sudah berusia 10 tahun kok meninggalkan sholat, boleh dipukul. Dipukul ini dalam artian untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Dipukul tujuannya agar dia jerah dan mau mengerjakan sholat 5 waktu. Paham ya? Boleh dipukul, misal dipukul pakai sapu, tapi jangan sampai menyakiti. Hanya tujuannya agar dia itu mau mengerjakan sholat. Faham ya? Kalau anak itu sudah berusia berapa tahun? 10 tahun. Oke, Bu Rima ulangi lagi tentang sholat 5 waktu. Hukum sholat 5 waktu adalah fardu ain bagi setiap orang mukallaf. Barang siapa yang mengingkari wajibnya sholat, maka tersebut disebut orang kafir. Bagi anak-anak hendaklah diperintah sholat setelah berumur berapa? 7 tahun, dan hendaklah dipukul sebab meninggalkannya setelah berusia 10 tahun. Dari sini paham? Apabila nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya di akhir video ini. Baik.
Baik, selanjutnya, materi selanjutnya, ini materinya. Tugas yang pertama, tulis di buku tulis materi tanpa makna berikut. Beri jarak 4-5 baris untuk menggambar garis miringnya. Atau bisa juga di print, potong sesuai garis, lalu tempel di buku tulis. Ini materinya ya, tentang syurut sihhatis sholati. Ini ada garis-garisnya. Kalau di print, nanti bisa di print terus di gunting, terus ditempel di buku tulis. Nah, kalian nanti tinggal mengartikan di garis miringnya, atau bisa juga ditulis langsung di buku tulisnya, ya. Paham? Selanjutnya kita beri makna. Maknanya ada di mana? Berilah makna catatan tadi sesuai dengan tabel berikut dengan menggunakan singkatan huruf background seperti biasanya. Contohnya utawi itu disingkat jadi mim dan seterusnya ya. Paham ya? Nah, di sini ada tabelnya. Ini tabel makna, ini kalimat, ini makna. Nah, kita buka dulu materi yang tadi. Syurut sihhatis sholati. Jadi nanti artinya ini, maknanya ini langsung dimasukkan di garis miringnya. Misal, syurut sihhatis sholati utawi piro-piro syarat sahih sholat. Ini langsung ditulis di garis miringnya. Tabelnya tidak usah ditulis. Paham? Oke, sekarang langsung saja Bu Rima bacakan agar tidak salah nanti membacanya ya. Syurut sihhatis sholati utawi piro-piro syarat sahih sholat. At-thaharatu suci minal hadatsaini saking hadas loro. Thaharatu thawbi suci pakaiane, wal makani lan panggonane, minan najasati saking piro-piro najis, satrul aurati nutupi aurat, istiqbalul kibalati madhab kiblat, dukhulul waktu manjing waktune sholat. Jadi itu tadi cara membacanya. Nanti langsung sama tuliskan maknanya, langsung ditulis di atas garis miring. Tabel ini tidak usah ditulis lagi. Paham ya? Selanjutnya terjemahan. Oke, hal-hal yang menjadi syarat sahnya sholat itu ada 5. Oke, yang pertama, suci dari kedua hadas kecil dan hadas besar. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, pastikan dulu kalau kita suci dari hadas kecil maupun besar. Setelah buang air kecil atau buang air besar, harus istinja dulu, harus cebok dulu, harus suci dulu kita. Jangan sampai kita punya hadas kecil, habis itu kita melaksanakan sholat. Nah, sholatnya nanti tidak sah. Jadi wajib harus suci dari kedua hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci badannya, pakaian, dan tempat sholat dari semua benda najis. Jadi badan kita harus suci. Misal, di badan kita kok ada najisnya sebelum melaksanakan sholat. Nah, harus dibersihkan dulu, harus disucikan dulu. Jangan sampai badan kita itu ada najisnya terus kita melaksanakan sholat, sholatnya nanti jelas tidak sah. Paham? Begitu juga dengan pakaian. Pakaian kita harus kita dulu. Pakaian kita ini sudah suci apa belum? Ataukah ada najisnya? Harus kita periksa dulu. Kalau pakaian kita yang terkena najis, kan bukan badannya ya, pakaiannya yang terkena najis, ya tetap menjadi, kalau kita sholatnya tidak sah. Harus ganti pakaian dulu, harus pakai pakaian yang suci dari semua benda najis. Paham? Pertama kita periksa badan, kita periksa pakaian. Yang selanjutnya kita harus periksa tempat di mana kita sholat. Kalau kita mau sholat, diperiksa dulu tempatnya. Tempat saya mau sholat ini suci tah boten. Misal, kok ini di sajadah saya itu ada basah-basah apa ini? Nah, ternyata itu adalah najis. Misalkan ada air kencingnya kucing di situ, lah itu kan jelas najis. Maka kalau kita sholat di situ, ya sholatnya tidak sah. Tempatnya harus disucikan terlebih dahulu. Jadi jangan asal sholat
sholatnya di tempat yang sembarangan ya, tempatnya harus diperiksa dulu, suci tah boten. Paham? Yang kedua ini harus suci apanya? Badan, pakaian, juga tempatnya dari semua benda najis. Yang ketiga, menutup aurat. Nanti untuk bab aurat sebentar lagi, setelah bab ini nanti lebih jelasnya lagi ada di bab aurat ya, nanti Prima jelaskan. Yang pasti auratnya nggak boleh kelihatan. Yang keempat, menghadap ke kiblat. Nah, ini harus menghadap ke kiblat, jangan sampai sholat kok hadap ke selatan. Kalau kita di Indonesia nya, kiblatnya kita kan ada di sebelah barat. Kalau kita sholatnya hadap ke selatan, sholatnya sah mboten? Mboten. Jadi harus tahu arah kiblat itu di mana ya. Yang kelima, masuknya waktu sholat. Jadi sebelum kita sholat, kita harus tahu waktunya sholat itu kapan. Duhur itu jam berapa, asar itu jam berapa. Misal duhurnya itu jam 12 kurang 5, kok kita melaksanakan sholat? Nah, kan kurang 5 menit aja nih. Sah tak boten? Tetap boten sah, tetap tidak sah sholatnya. Oke? Jadi kita harus tahu kapan masuknya waktu sholat. Jangan sampai belum waktunya sholat kita sudah melaksanakan sholat, nanti sholatnya jadi tidak sah. Paham ya? Syarat sahnya sholat ada 5. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempatnya dari semua najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima, masuknya waktu sholat. Paham? Baik, selanjutnya kita masuk di materi berikutnya. Di sini sama tugasnya. Yang pertama, tulis di buku tulis materi tanpa makna berikut. Materi ini beri jarak 4 atau 5 baris untuk menggambar garis miringnya, atau bisa juga di print lalu dipotong dan ditempel di buku tulis. Paham ya? Lanjut. Berilah makna catatan berikut dengan menggunakan dari tabel ya, dengan menggunakan singkatan huruf background seperti biasanya. Tabelnya yang ini. Oke, kita buka materi yang tadi, al-auratu. Ini menjelaskan tentang aurat. Maknanya langsung ditulis di garis miringnya, oke? Atau langsung saja beri membacakan dulu. Al-auratu utawi iki iku nerangake aurat. Auratur rajuli utawi aurate wong lanang ma iku bareng baina surrati ing dalam antarane utel itu pusar ya, warukbati lan dengkul. Wa auratul mar'ati utawi aurate wong wadon al hurrati kang merdeka jami'u badaniha iku sekabehane badane wong wadon illal wajha kejaba wajah wal kafaini lan epek-epek loro. Epek-epek itu apa? Telapak tangan ya. Itu cara membacanya. Nanti langsung diisikan maknanya ini ke garis miring yang tadi. Untuk tabel tidak usah ditulis lagi, pastinya sudah paham ya. Untuk selanjutnya terjemahan tentang bab aurat tadi. Aurat itu apa sebenarnya? Aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi, okay? Yang termasuk aurat bagi orang laki-laki ialah anggota badan antara pusar sampai lutut. Jadi yang harus ditutupi adalah antara pusar sampai lutut. Loh Bu, apakah boleh laki-laki itu hanya misal pakai kaos saja, kaos pendek, sama pakai celana pendek di bawah lutut? Boleh tamatan? Sah tamatan salatnya? Salatnya ya sah. Coba kita lihat gambarnya dulu ya. Nah, ini ada gambar anak laki-laki ya, memakai kaos pendek dan celana pendek. Kalau kita lihat di sini antara pusar sampai lutut sudah tertutup. Hukum salatnya adalah sah salatnya, tapi tidak sopan.
Masa sholat seperti ini tidak sopan ya. Walaupun sholatnya sah tapi tidak sopan. Lah harusnya bagaimana? Nah harusnya ya seperti ini. Oke, pakai baju koko panjang, pakai sarung, pakai kopiah. Nah ini sopan ya. Walaupun auratnya laki-laki itu besar sampai lutut, tetap ketika sholat kita harus pakai yang lengkap seperti ini ya. Pakai baju panjang, pakai sarung, sopan itu. Kalau pakai seperti ini tidak sopan, paham ya? Boleh tetap sah tapi tidak sopan. Masa kita mau menghadap Allah beribadah pakai pakaian seperti itu, kan tidak sopan. Selanjutnya, dan bagi perempuan merdeka ini maksudnya apa? Bukan hamba sahaya, ialah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan. Ini ada gambarnya. Nah ini kalau pakai mukena ini harus tertutup ya auratnya. Coba dilihat di sini, yang terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Sholatnya sah untuk yang perempuan seperti itu. Nah ini ada diperjelas lagi, dahinya yang nomor 1, dahinya terbuka ini 3-4 jari ya, terbuka, dahinya terbuka. Yang kedua, nah ini bagi yang perempuan, kalau cari mukena cari yang ada tempat ini dagu bawah nih, leher, untuk menutupi lehernya nih. Jangan cari mukena itu yang enggak ada ininya. Nah ini harus ada untuk menutupi bagian bawah wajah ini loh ya, itu yang membuat sah nanti. Yang ketiga ini terbuka telapak tangannya. Nah ini contoh pemakaian mukena yang menyebabkan sahnya sholat nih. Untuk perempuan yang harus ditutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Paham? Kalau nanti ada yang ditanyakan bisa menghubungi Bu Rima ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk tugasnya silahkan dibaca berulang-ulang ya, sampai lancar dan juga difahami apa tadi pengertian dari sholat, pengertian hukum sholat 5 waktu, syarat sahnya sholat, dan juga tentang aurat laki-laki maupun perempuan. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar pada timeline e-learning, atau bisa juga menghubungi nomor Bu Rima yang sudah tertera di timeline e-learning. Bu Rima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.